Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk hadis ke-8. Betul ya? Kita belum menyebutkan faedahnya kan, biasanya. Kita baru menyebutkan hadisnya. Kita baca lagi. Apa ada kuman? Ada yang lebih. Bisa, kita lanjut. Ya, al-hadits tsamin, hadis ke-8. Qala Syekh hafizahullah, al-hadits tsamin, hadis ke-8. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan, yaitu yang membuat nyaman. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yang membuat senang dan disenangi. Wala khaira fiman la ya'lafu wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak membuat senang dan disenangi. Saya ulangi lagi hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, yaitu yang membuat nyaman, yang menyenangkan dan disenangi, dan tidak ada kebaikan pada orang yang menyenangkan dan disenangi. Ini hadis riwayat At-Tabarani fil Awsat, dalam Mu'jam Al-Awsat. Ini hadisnya sudah kita bahas Bapak-bapak ya pada pertemuan sebelumnya. Berarti kita langsung masuk saja faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini qaulu, kata Syekh, sabda Nabi, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya. Di sini Nabi menyebutkan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya. Fihi, dalam sabda Nabi ini ada keterangan annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kama huwa muqarrarun fi mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana itu ketetapan yang ada dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya inilah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang adalah sabda Nabi tadi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya. Ketika disebutkan mukmin yang paling sempurna imannya, berarti di sana ada mukmin yang tidak sempurna, yang kurang imannya. Nah, pertanyaannya, kok ada mukmin yang imannya sempurna, ada yang di bawahnya ada kurang? Ini apa sebabnya? Kenapa bisa begitu? Kok antara mukmin ini kok bisa beda-beda imannya? Karena iman itu bisa bertambah dan berkurang. Orang ini karena imannya terus bertambah, maka dia sempurna imannya. Sedangkan ini, orang ini imannya terus menurun, maka ini mukmin yang kurang imannya. Jelas Bapak ya?
Nah, ini menunjukkan jelas bahwasanya iman seorang itu iman itu bisa bertambah dan berkurang. Makanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah di dalam kitab Ushulus Sunnah ketika menyebutkan bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah bahwa iman bisa bertambah dan berkurang, beliau menyebutkan dalilnya di antaranya hadis ini. Iman itu bisa bertambah dan berkurang berdasarkan sabda Nabi, mukmin yang paling sempurna imannya. Sempurna imannya. Berarti ada yang sempurna, ada yang di bawahnya, dan ada yang di bawahnya. Itu semua karena keimanan mereka tidak sama. Ada yang bertambah terus dan ada yang berkurang. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati para ulama dari kalangan salaf dan para ulama setelahnya. Berbeda dengan keyakinan beberapa sekte bid'ah, sekte sesat seperti Jahmiyah yang menyatakan bahwa iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang. Seperti keyakinan Murji'ah bahwasanya iman juga tidak bisa bertambah dan berkurang. Seperti keyakinan Asy'ariyah, akidah Asy'ari, sekte Asy'ariyah juga sama, menyatakan iman tidak bisa bertambah dan berkurang. Ya, sedangkan ini kebanyakan sekte Asy'ari menyatakan bahwa iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang, mengikuti Murji'ah dan Jahmiyah. Apa alasannya mereka menyatakan iman tidak bisa bertambah dan berkurang? Kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu? Apa Jais kira-kira? Kenapa kok Jahmiyah, Murji'ah, Asy'ariyah berpendapat iman tidak bisa bertambah dan berkurang? Karena mengingkari sebab. Apa? Mengingkari sebab. Ada sebab. Ada lagi alasan? Ya. Karena sudah ketetapan Allah memang bahwa imannya juga segitu itu. Gitu ya. Ada lagi alasan lain. Nah, ini katanya udah ditentukan. Ada lagi? Ya karena Murji'ah, Jahmiyah, dan Asy'ariyah berpendapat iman itu cuma ini. Apa artinya? Keyakinan tanpa ucapan, tanpa perbuatan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sedangkan Asy'ariyah, Jahmiyah, Murji'ah menyatakan iman itu cuma ini. Makanya mereka berpendapat iman tidak bertambah dan berkurang. Namun ini pendapat yang batil sekali lagi. Anggap kita ngikuti pendapat mereka bahwa iman cuma ini. Saya mau nanya, keyakinan seorang itu bisa bertambah berkurang tidak? Bisa. Kalaupun kita nganggap iman cuma keyakinan, yang namanya keyakinan bisa bertambah dan berkurang. Ya tidak? Ya contohnya gini, sederhana aja lah. Kita suatu saat mungkin, misalkan dalam suatu waktu kita merasa dekat sekali dengan Allah. Ketika mendengar ayat tertentu, kita rasanya tersentuh. Mendengar nasihat seorang tersentuh. Tapi pernah pada suatu waktu kita merasa rasanya kok hati gersang, mendengar nasihat biasa saja. Ini menunjukkan keimanan seorang itu kadang berkurang, kadang naik kan? Keyakinan seorang begitu, ya tidak? Ya kan? Keyakinan seorang itu bisa bertambah dan berkurang, yaitu menunjukkan iman juga bisa bertambah dan berkurang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab As-Sunnah, dan masih banyak lagi. Jadi ini keyakinan yang benar yang harus kita yakini Bapak-Bapak ya. Kalau kita tidak meyakini seperti ini, berarti kita menyimpang. Karena banyak ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Adapun dalam ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Anfal, Allah menyebutkan sifat mukmin yang sempurna. Di antaranya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Ini jelas tidak? Jelas. Apa firman Allah ini? Jelas sekali. Maka bagaimana bisa ditolak hanya berdasarkan ini? Jadi mereka, orang-orang ahli bid'ah, menolak iman bisa bertambah pakai ini. Padahal ayatnya sudah jelas tapi mereka tolak. Mereka enggak mereka tolak, tapi mereka ini kan kebiasaan ahli bid'ah itu kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka belokkan. Kalau hadis mereka tolak. Tapi kalau ayat tidak berani mereka tolak. Kenapa kira-kira? Konsekuensinya kalau ayat kafir, makanya mereka enggak.
Saya nggak nolak ayat ini, cuma maksud ayat ini tuh begini, dibelokkan maknanya, dipalingkan, ditahrif, ya, diselewengkan. Ya, ini sekali lagi keyakinan yang menyimpang dan keyakinan yang benar bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ini udah disebutkan dalam kitab-kitab akidah Bapak ya. Dan yang meyakini iman tidak bertambah dan berkurang itu keyakinan ahli bid'ah yang sudah diperingatkan keras oleh para ulama terdahulu. Maka kalau ada orang yang meyakini seperti itu harus kita ingatkan. Itu dengan lemah lembut terus nasihati. Saya yakin kalau orang punya keyakinan seperti itu lalu dibacakan ayat Al-Quran, hadis dengan jelas, kalau memang di dalam hatinya masih ada kebaikan, dia akan tersentuh. Ya. Tapi kalau memang hatinya sudah keras, berpenyakit, mau dihadapkan 1000 ayat sekalipun, dia akan berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini faedah pertama ya, iman bisa bertambah dan berkurang. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kata Syekh di sini, wa qauluhu, sabda Nabi, ahsanu mukhluqa. Tadi kan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya. Fihi, dalam sabda Nabi ini, azimu sya'nu husnil khuluq. Dalam sabda Nabi ini terdapat keterangan agungnya perkara akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini perkaranya agung, perkaranya mulia. Wa min a'zami syawahidi, di antara bukti yang menunjukkan benarnya itu, bukti agung yang menunjukkan benarnya atau menunjukkan agungnya akhlak yang mulia, sana'ullahu ta'ala ala khuluqi nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pujian Allah kepada nabinya, pujian Allah terhadap akhlak nabinya. Di antara bukti paling agung yang menunjukkan bahwa akhlak baik itu agung, akhlak baik itu mulia, yaitu pujian Allah terhadap akhlak nabinya. Apa pujian Allah di sini? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasul, benar-benar di atas akhlak yang mulia, yang agung. Ini menunjukkan akhlak yang mulia ini merupakan akhlak apa? Perkara yang besar, bukan perkara yang remeh Bapak-bapak ya. Jangan meremehkan akhlak. Maka kalau memang kita sudah belajar akidah, maka tampakkanlah akidah kita pada akhlak kita. Jadi kita kalau merasa udah belajar akidah, nggak cukup cuman diyakini tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Ahlus Sunnah itu mereka mempraktekkan akidah, keyakinan mereka bukan pada diri mereka, tapi juga pada orang lain. Di antaranya dengan akhlak yang mulia. Makanya ada perkataan Syekhul Islam yang sangat indah Bapak-bapak, yang bisa ditulis dengan tinta emas istilahnya. Kata beliau, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling mengerti kebenaran. Betul tidak? Iya. Ya, orang Ahlus Sunnah ya Rasulullah sama para sahabatnya tabi'in, mereka sudah dipuji oleh Allah. Ya, Ahlus Sunnah adalah orang yang paling mengerti kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Betul tidak? Betul. Iya, karena sayangnya kepada manusia itulah kita peringatkan manusia, orang-orang agar menjauhi syirik. Karena sayangnya kepada umat manusia, Ahlus Sunnah mengingatkan manusia agar tidak melakukan bid'ah. Karena sayangnya kepada umat manusia, Ahlus Sunnah mengingatkan mereka agar menjauhi maksiat. Jadi ketika kita ini mengingatkan ini syirik, bid'ah, ini maksiat, sebenarnya apa tujuan kita? Sayang, bukan mencari dunia. Karena apa tujuan kita ngomong sana sini nih syirik, bid'ah untuk cari dunia? Justru kita nggak dapat dunia kan? Malah disingkirkan. Iya, artinya apa tujuan kita membahas ini syirik, bid'ah, maksiat? Tujuannya yaitu ya, karena bentuk sayang kita kepada saudara-saudara kita sesama satu seiman, seislam, ya supaya mereka tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut. Karena kalau kita tahu bahwa ini syirik, saudara kita terjatuh dalam perbuatan syirik, kita diam, apakah tandanya sayang? Tidak. Enggak. Kalau kita sayang, kita selamatkan dia. Minimal kita ingatkan dia, itu syirik. Nah, begitu juga kalau kita nyaksikan ada saudara kita melakukan bid'ah, lalu kita ingatkan, itu bid'ah, itu tandanya sayang. Begitu juga kita nyaksikan saudara kita terjatuh dalam maksiat, kita ingatkan itu maksiat, itu tandanya sayang. Jadi orang yang sayang itu bukan orang yang mendiamkan kesalahan,
Ya, karena ada sebagian orang ini kok dakwah menyinggung apa katanya? Bukan. Ada lagi ungkapan katanya apa? Selalu apa istilahnya? Enggak ada ungkapan selalu menyinggung ya. Mengkafir-kafirkan. Iya, makanya katanya dakwahnya selalu menyinggung orang lain, pihak lain. Menyalah-nyalahkan. Iya, yang namanya dakwah Bapak-bapak, kadang kita harus membenarkan dan menyalahkan. Nggak bisa benarkan semua. Iya tidak? Iya, dan itulah metode Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam Al-Quran, Allah menyatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dalam surat Al-Baqarah setelah surat ayat kursi. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ingkar kepada taghut berarti menyatakan taghut itu salah. Dan beriman kepada Allah, Allah yang benar, taghut yang salah. Berarti ini menyalahkan tidak? Iya, inilah metode Al-Quran, metode wahyu, metode dari langit istilahnya. Maka bagaimana bisa kita dakwah tanpa menyalahkan? Yang nggak boleh itu memaksakan. Adapun menyalahkan masa nggak boleh? Kita katakan syirik, dibilang benar gitu. Kita kan salah. Ini bid'ah, nggak dicontohkan oleh Nabi. Kita katakan bid'ah, salah. Enggak, yang salah itu kamu harus begini, lain lagi. Kalau sudah memaksa bukan kewajiban kita. Kalau penguasa boleh, tapi kalau kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak boleh memaksa orang lain mengikuti apa yang kita arahkan. Walaupun kita tahu benar dan orang yang kita ingatkan salah, tapi tetap tidak boleh memaksa. Jelas Bapak-bapak ya? Sampaikanlah kebenaran ya, terserah mau dimusuhi atau apa. Yang penting kita tidak memaksa. Ya, kita cuma menyampaikan kebenaran. Adapun orang yang terima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, resiko dia dengan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini keutamaan agungnya akhlak yang baik ya. Lalu wafihi dalam sabda Nabi juga tadi, mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini tafawutun nas bi husnil khuluq. Bertingkat-tingkatnya manusia, orang-orang dalam masalah akhlak yang baik. Artinya ada orang yang akhlaknya sangat baik, ada yang baik, ada yang pertengahan, ada yang kurang baik, dan ada yang tidak baik. Kalau berbeda-beda sama. Ya, berbeda-beda. Artinya berbeda-bedanya tingkatan manusia dalam masalah akhlak yang baik. Ya, sebagaimana iman juga, iman manusia kan beda-beda kan? Begitu pula akhlaknya. Jadi tidak mungkin semua orang sama akhlaknya. Itu bertentangan, kita tidak katakan bertentangan Al-Quran dan Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat, dengan fakta. Iya tidak? Apakah mungkin semua orang akhlaknya baik? Semua orang kaya juga. Ada kan, itu bertentangan dengan akal sehat dan fakta ya. Lalu selesai. Lalu berikutnya kata Syekh wa qawlu dan sabda Nabi al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Jadi Nabi menyebutkan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Seperti apa sifatnya? Nabi menyebutkan yang membuat nyaman, yang menyenangkan dan disenangi. Fihi dalam sabda Nabi ini membuat nyaman, menyenangkan dan disenangi. Dalam sabda Nabi ini ada keterangan anna du'atal khair aulan nasi bi husnil khuluq. Bahwasanya orang yang mengajak pada kebaikan adalah orang yang paling pantas untuk memiliki akhlak yang baik. Artinya bagi orang yang menjadi da'i, orang yang mengajak pada kebaikan, mengajak pada di jalan Allah, hendaknya mereka orang yang paling pantas berakhlak baik ya, karena mereka akan menjadi contoh, panutan ya. Dan panutan, teladan bagi orang yang akan didakwahi. Fadzalika min asbabi mahabbatin nasi lahum wa qabuli da'watihim. Karena akhlak yang baik itu termasuk sebab cintanya orang-orang kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang mengajak kebaikan. Ya, akhlak yang baik ini merupakan sebab munculnya cinta orang-orang kepada dai-dai kebaikan tadi, dan sebab diterimanya dakwah mereka. Artinya bapak-bapak, termasuk sebab diterimanya dakwah diantaranya akhlak yang baik. Ya, ini yang perlu kita tiru dan kita latih terus-menerus ya. Karena berbicara masalah akhlak baik ini mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya waduh, itu butuh
Sabar terutama Bapak ketika menghadapi apa istilahnya gangguan dari istilahnya orang yang membenci dakwah. Baik. Kalau Nabi SAW sudah banyak mencontohkan bagaimana beliau sabar di jalan Allah. Ya, di antaranya mungkin nanti akan kita bahas di sini ketika Nabi SAW sedang berjalan bersama Anas bin Malik. Suatu hari tiba-tiba datanglah Arab Badui nyusul Nabi, lalu menariknya Nabi. Wahai Muhammad, berikanlah murli min malillahilladzi indak, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Sampai-sampai kata Anas ini membekas di sini. Saking apanya? Berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Artinya kamu punya zakat, berikanlah padaku. Nah, apa reaksi Nabi? Faltafata kata Anas, Nabi nengok ke Arab Badui itu, termadahik, lalu tertawa. Bayangkan, ini lagi disakiti atau lagi diapakan ini? Sakiti, tapi apa? Tertawa. Mudah tidak? Saya mau nanya nih, orang Arab Badui ini dengan Nabi, mana yang kedudukannya lebih tinggi? Nabi. Arab Badui ini rakyat kan? Nabi apa ketika itu posisinya? Presiden. Pemimpin, presidennya ibaratnya. Tapi diperlakukan gitu, Nabi apa? Tersenyum. Lalu apa? Tsumma amaralahu bil ata. Kata Anas, lalu Nabi pun menyuruh Arab Badui itu untuk dikasih zakat. Ya ini lihat tuh, bagaimana kesabaran beliau dalam menahan gangguan di jalan Allah. Nah, karena akhlak mulia seperti inilah akhirnya banyak orang yang masuk Islam, bahkan menjadi pembela kuat Nabi SAW. Banyak kisahnya ya, bagaimana Nabi sudah disakiti dan begini begitu, tapi ternyata musuh dakwahnya malah simpati. Ya, sampai satu lagi siapa? Ada sahabat Nabi yang ketika masih kafir diberikan 300 unta, siapa namanya? Orang kafir Quraisy. Sofwan bin Umayyah ya kalau nggak salah. Ya, kabilahnya. Sofwan bin Umayyah kalau nggak salah. Jadi Sofwan bin Umayyah ini dia berkata, aku sebelum masuk Islam dia menyatakan tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi kecuali Muhammad. Namun Muhammad ini ngasih pemberian kepadaku 100 unta. 100 unta. Tambahkan ini. Setelah itu kasih lagi 100 unta. Untuk anaknya lagi. Sudah berapa? 200 unta. Kasih lagi 100 unta. 300 unta bayangkan untuk satu orang. Sampai akhirnya kata Sofwan kalau nggak salah, dulunya Muhammad ini orang yang paling aku benci di muka bumi. Namun setelah itu dia menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi. Ya mungkin pertama bisa jadi dia senang karena harta, tapi lama-kelamaan timbul cinta. Wah, menghormati ini sehingga akhirnya jadi pembela sejati Nabi SAW. Nah ini ya, bagaimana kita harus membalas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan kebaikan. Dan itulah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba kalau kamu membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, kalau engkau balas dengan kebaikan, dia akan menjadi jadi teman akrab. Jadi balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena apa? Orang yang tadinya ada permusuhan dengan kamu tiba-tiba menjadi teman akrab. Betul? Betul ini. Dan bukti nyata Nabi SAW. Dan ada juga, saya masih ingat juga yang disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, kisah dai Ahlus Sunnah di India. Mungkin saya pernah cerita entah di masjid atau di sini. Dai Ahlus Sunnah di India ini, dia dakwah lalu dipukul oleh, bisa dibilang preman di situ, sehingga pingsan dia. Saking kerasnya pukulan itu pingsan. Nah, ketika dia sadar, ini seorang ustadz lah bisa dibilang dai kan. Ketika dia sadar, yang pertama kali dia tanyakan, mana yang mukul saya? Bayangkan, luar biasa ini. Akhirnya dapat jawaban dari keluarganya, yang mukul kamu sudah di penjara. Karena dia sudah main tangan kan. Karena ada hukum di India pun, walaupun negara kafir, tapi kan ada hukum, orang nggak bisa sembarangan. Yang mukul ini bukan orang Hindu ya, Muslim juga. Muslim mungkin pembela bid'ah lah, pembela syirik. Yang jelas dia karena nggak suka dengan dai Ahlus Sunnah ini, pukul, pingsan. Nah setelah dia sadar, mana orang yang pukul saya? Dijawab sama keluarganya, dia udah penjara. Nah akhirnya dai Ahlus Sunnah ini setelah dia sembuh dari penyakitnya, keluar dari rumah sakit, yang pertama kali dia kunjungi bukan kerabat,
muridnya, bukan temannya, tapi orang yang pernah memukulnya. Ujungnya di mana? Penjara. Di penjara. Nah, orang yang mukulnya ketika menyaksikan, orang yang saya pukul malah mengunjungi dia di penjara. Dia kaget, dia ngerasa malu dan campur gimana. Dikiranya mungkin ingin balas dendam, ternyata enggak. Dia menghibur dan udah. Sampai akhirnya si orang preman ini minta maaf, saya minta maaf ya gini, ada dimaafkan. Setelah itu pulang dari penjara, dia pulang ke rumah. Enggak cukup sampai situ. Si dai Ahlus Sunnah ini mengumpulkan uang untuk menyantuni keluarga si preman ini. Karena kan dia kan kepala keluarga kan, punya anak istri kan. Ketika dia masuk penjara, siapa yang cari nafkah? Yang ada kan. Maka dai Ahlus Sunnah ini memberikan bantuan untuk anak istrinya. Ya, bagaimana dia membalas kebaikan orang yang pernah menyakitinya. Apa hasilnya? Kata Syekh Rabi' menceritakan setelah penjahat preman ini keluar dari penjara, masa tahannya selesai. Dulu dia orang yang sangat memusuhi dai ini, tapi di kemudian hari menjadi pembela dai ini, jadi sang pembela dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah menunjukkan akhlak mulia, kesabaran di jalan Allah. Dan ini harus sering kita baca, dengar sebagai hiburan bagi kita semua. Karena kita semua sedang diuji, Bapak ya. Sabar dan sabar. Ya, kita lanjut. Ya, lalu kata lanjut lagi. Kata wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyenangkan dan tidak disenangi. Nah, fihi dalam sabda Nabi ini al-hadaru min tanfirin nas, peringatan agar tidak membuat orang lari. Jadi jangan sampai kita membuat orang lari dari kita gara-gara mungkin akhlak kita yang tidak bagus, perkataan kita yang kasar dan semacamnya. Nah, ini peringatan ya. Ini udah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Iya, jadi nggak perlu ulangi lagi lah. Jelas Bapak ya. Jadi nggak boleh kita membuat lari orang-orang dengan akhlak kita yang buruk, perkataan kita yang kasar. Bukan lari gara-gara dakwah kita. Adapun kita sudah berperilaku baik, bertutur kata yang baik, sopan, santun, lembut, tapi tetap lari, bagaimana nih? Ya nggak masalah. Nggak usah terlalu pusing. Yang tercela itu kalau kita memang perilaku kita buruk. Nah, ini baru. Kalau kita nih membuat orang lari gara-gara perilaku kita buruk, dikhawatirkan kita kena dosa. Dosa membuat orang lari dari dakwah. Jelas Bapak ya. Jadi ketika dia lari dari dakwah gara-gara akhlak kita yang buruk, kita bisa nanggung dosanya. Tapi kalau orang lari gara-gara kita menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut, dia tetap lari, kita tidak nanggung dosa. Jelas Bapak ya. Ini penting, ini dijelaskan para ulama. Jangan sampai kita membuat lari orang dari dakwah gara-gara akhlak kita yang buruk. Ya, selesai kita dari hadis ke-8. Ya, sekarang kita masuk hadis ke-9. 15 ya. 5 menit tadi. Ya, kita bacakan hadis dulu, setelah itu kita tutup ya. Hadis ke-9. Kata Syekh Hafizahullah, al-hadits at-tasi'. Hadis ke-9. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya mengubah itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaknya dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa biqalbi. Dan siapa yang tidak mampu juga dengan lisannya, maka hendaknya mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, mungkin cukup Bapak-bapak, karena sesuai tadi 5 menit kita sediakan waktu untuk mungkin diskusi atau apa ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.